Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan saya Putu Prabaswari Gunaksara dengan NIM 258151118. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan BIM 5D Kubikos terhadap kinerja proyek konstruksi menggunakan teknologi Acceptance Model atau TAM. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang saya. Industri konstruksi di Indonesia terus mengalami perkembangan yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah perusahaan konstruksi dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun sebelumnya, jumlah kontraktor secara total mengalami peningkatan sebesar 45,5%. Peningkatan jumlah kontraktor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri konstruksi semakin berkembang dan tingkat persaingan antar perusahaan konstruksi semakin tinggi. Peningkatan daya saing tersebut mendorong perusahaan konstruksi untuk menerapkan teknologi digital dalam pengelolaan proyek. Salah satu teknologi yang berkembang adalah Building Information Modeling atau BIM. Dalam perkembangannya, BIM telah terintegrasi ke dalam dimensi 5D yang menghubungkan model digital dengan informasi kuantitas dan biaya. Salah satu perangkat lunak yang mendukung implementasi BIM 5D adalah Kubikos yang digunakan untuk membantu perhitungan kuantitas pekerjaan dan estimasi biaya proyek. Namun, keberhasilan implementasi BIM 5D tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem, tetapi juga oleh penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerimaan teknologi BIM dipengaruhi oleh persepsi manfaat atau perceived usefulness dan persepsi kemudahan pengguna atau perceived ease of use yang berperan penting dalam menentukan tingkat penggunaan teknologi oleh pengguna. PT Tunas Jasa Nur merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang telah menerapkan BIM 5D berbasis perangkat lunak Kubikos dalam mendukung pekerjaan proyek konstruksi baik pada tahap tender maupun pelaksanaan proyek. Dalam praktiknya, Kubikos digunakan untuk membantu perhitungan kuantitas, estimasi biaya, serta penyediaan data volume pekerjaan sebagai dasar pengambilan keputusan proyek. Namun, berdasarkan pengamatan awal, pemanfaatan Kubikos belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya pelatihan, perbedaan tingkat pemahaman pengguna, serta adanya pengguna yang belum memperoleh pelatihan, namun harus menggunakan Kubikos karena tuntutan pekerjaan. Selain itu, output perhitungan Kubikos belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga hasil perhitungan masih memerlukan pengecekan ulang secara manual untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan proyek. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Kubikos tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan perangkat lunak, tetapi juga dengan kesiapan dan penerimaan pengguna dalam memahami, mengoperasikan, serta memanfaatkan output Kubikos secara tepat. Untuk menganalisis penerimaan teknologi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Dalam penelitian ini, perceived usefulness digunakan untuk meneliti sejauh mana pengguna menilai Kubikos bermanfaat dalam mendukung pekerjaan proyek. Sedangkan perceived ease of use digunakan untuk melihat sejauh mana Kubikos dianggap mudah dipelajari dan digunakan oleh pengguna, dan penerimaan teknologi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja proyek konstruksi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa BIM memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan estimasi biaya proyek. Namun implementasinya belum selalu optimal karena masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, pemahaman teknologi, dan penerimaan pengguna. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada manfaat BIM secara umum, sedangkan penelitian secara khusus mengkaji pengaruh penerimaan BIM 5D berbasis Kubikos terhadap kinerja proyek konstruksi pada implementasi nyata di perusahaan konstruksi Indonesia masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerimaan BIM 5D Kubikos terhadap kinerja proyek konstruksi menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM pada PT Tunas Jasa Nur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor penerimaan teknologi yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi, serta menjadi dasar rekomendasi bagi perusahaan dalam meningkatkan pemanfaatan Kubikos melalui penguatan pelatihan pengguna, peningkatan pemahaman terhadap output perhitungan, dan standarisasi penggunaan BIM 5D dalam proses estimasi, quantity take-off, serta pengelolaan data proyek. Berdasarkan apa yang telah diuraikan, pada latar belakang dapat diambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat penerimaan teknologi BIM Fabrik Kubikos oleh pengguna pada PT Tunas Jasa Nur berdasarkan pendekatan teknologi sequence model atau TAM. Yang kedua, bagaimana pengaruh persepsi kemudahan pengguna atau perceived ease of use dan persepsi manfaat perceived usefulness terhadap penerimaan teknologi BIM Fabrik Kubikos pada pengguna di PT Tunas Jasa Nur. Dan yang ketiga, apakah penerimaan teknologi BIM Fabrik Kubikos berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi pada PT Tunas Jasa Nur. Dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama, menganalisis tingkat penerimaan teknologi BIM Fabrik Kubikos oleh pengguna pada PT Tunas Jasa Nur berdasarkan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM. Yang kedua, menganalisis pengaruh persepsi kemudahan pengguna dan persepsi manfaat terhadap penerimaan teknologi BIM Fabrik Kubikos pada pengguna di PT Tunas Jasa Nur. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh penerimaan teknologi BIM Fabrik Kubikos terhadap kinerja proyek konstruksi di PT Tunas Jasa Nur. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat penerimaan BIM Fabrik Kubikos dan pengaruhnya terhadap kinerja proyek konstruksi. Selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi PT Tunas Jasa Nur dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan Kubikos dan menjadi dasar rekomendasi untuk pelatihan pengguna, pemahaman output, dan standarisasi penggunaan Kubikos.
Selanjutnya dapat memberikan kontribusi akademik terhadap penerapan TAM dalam konteks BIM dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait penerimaan teknologi digital, BIM 5D, dan kinerja proyek konstruksi. Adapun lingkup dari penelitian ini yang pertama, berfokus pada penerimaan BIM 5D berbasis Kubikos dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Menganalisis pengaruh PU dan PEU terhadap penerimaan teknologi serta pengaruh penerimaan teknologi terhadap kinerja proyek dan mengkaji peran penerimaan teknologi sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan TAM dengan variabel PU, PEOU, penerimaan teknologi, dan kinerja proyek konstruksi. Selanjutnya, kinerja proyek ini dibatasi pada efisiensi biaya, kecepatan estimasi, akurasi perhitungan, dan efektivitas pengelolaan data. Selanjutnya, data diperoleh melalui kuesioner kepada pengguna atau pihak yang memanfaatkan output Kubikos di PT Tunas Jasa Nur. Dan penelitian ini menggunakan studi kasus PT Tunas Jasa Nur dan dianalisis dengan sampel S. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kajian pustaka. Yang pertama ada Building Information Modeling atau BIM, yang dimana BIM merupakan salah satu teknologi utama dalam transformasi digital industri konstruksi yang memungkinkan integrasi informasi proyek secara digital dalam satu model yang terstruktur. Yang kedua ada software Kubikos, yang mana Kubikos merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Glodon untuk mendukung implementasi Building Information Modeling atau BIM 5D dalam industri konstruksi. Selanjutnya ada penerimaan teknologi yang merupakan tingkat kesediaan pengguna dalam menerima, menggunakan, dan memanfaatkan suatu teknologi dalam aktivitas kerja. Selanjutnya ada teknologi acceptance model atau TAM yang merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan penerimaan teknologi oleh pengguna dalam suatu organisasi. Model ini dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM ini memiliki dua variabel utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi, yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. Di mana perceived ease of use merupakan tingkat keyakinan pengguna bahwa suatu teknologi mudah digunakan dan tidak memerlukan usaha yang besar dalam pengoperasiannya. Menurut Davis 1989, indikator perceived ease of use meliputi kemudahan untuk dipelajari, kemudahan dalam mengoperasikan sistem, kejelasan dan kemudahan dipahami, fleksibilitas dalam penggunaan, serta kemudahan untuk dikuasai. Selanjutnya ada perceived usefulness yang merupakan tingkat keyakinan pengguna bahwa penggunaan suatu teknologi dapat memberikan manfaat dalam mendukung pekerjaan. Menurut Davis, indikator perceived usefulness meliputi peningkatan kinerja pekerjaan, peningkatan produktivitas, peningkatan efektivitas, kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan, serta kegunaan sistem dalam mendukung aktivitas kerjaan. Selanjutnya ada kinerja proyek konstruksi yang secara umum dapat diukur berdasarkan kemampuan proyek dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dari aspek biaya, waktu, dan kualitas pekerjaan. Namun, dalam konteks penelitian ini, kinerja proyek konstruksi tidak dimaknai sebagai kinerja proyek secara menyeluruh, melainkan dibatasi pada aspek kinerja yang berkaitan langsung dengan penggunaan B5D Kubikos. Selanjutnya, hubungan penerimaan teknologi dengan kinerja proyek, ini mana tingkat penerimaan teknologi tidak hanya mempengaruhi apakah teknologi digunakan atau tidak, tetapi juga menentukan sejauh mana teknologi tersebut dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja proyek. Selanjutnya ada SEM-PLS, yang dimana SEM merupakan metode analisis statistik multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten secara simultan dalam suatu model penelitian. Salah satu pendekatan SEM adalah PLS, yang dikenal dengan SEM berbasis variance. Evaluasi modelan SEM PLS dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Pada tahap analisis deskriptif, jawaban responden dianalisis menggunakan nilai rata-rata atau min. Selanjutnya, berikut merupakan penelitian terdahulu saya. Saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dari penelitian saya dengan kesimpulan, yaitu penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teknologi acceptance model atau TAM telah digunakan secara luas sebagai pendekatan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi, termasuk dalam konteks BIM pada industri konstruksi. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penerimaan BIM secara umum, manfaat BIM terhadap efisiensi proyek, atau pengaruh penggunaan BIM terhadap kinerja proyek secara luas. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh penerimaan BIM 5D berbasis Kubikos terhadap kinerja proyek konstruksi pada implementasi nyata di perusahaan kontraktor Indonesia masih relatif terbatas. Selanjutnya merupakan kerangka berpikir saya, yang dimana kerangka berpikir ini saya buat dalam bentuk konsep penelitian, yaitu diagram alir, yang dimulai dari identifikasi permasalahan bahwa pemanfaatan BIM ini berbasis Kubikos di PT Tunas Jasa Nur belum optimal, sehingga manfaat terhadap kinerja proyek belum tercapai secara maksimal.
Dan kondisi existing menunjukkan bahwa pelatihan Kubikos belum merata, pemahaman pengguna masih berbeda-beda, masih terdapat perbedaan hasil perhitungan antara Kubikos dan metode manual, serta hasil perhitungan masih memerlukan pengecekan ulang. Permasalahan ini berdampak pada kinerja proyek, khususnya pada efisiensi perhitungan biaya, kecepatan estimasi, akurasi hasil perhitungan, dan efektivitas pengelolaan data proyek. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan TAM dengan variabel perceived ease of use, perceived usefulness, penerimaan teknologi, dan kinerja proyek konstruksi. Analisis dilakukan dengan menggunakan sampel S untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Dengan output yang diharapkan, tingkat penerimaan B5D Kubikos di PT Tunas Jaya Sanur dapat diidentifikasi, diketahui pengaruh PU dan PEU terhadap penerimaan teknologi, diketahui pengaruh penerimaan teknologi terhadap kinerja proyek konstruksi di PT Tunas Jaya Sanur, diketahui peran mediasi penerimaan teknologi, serta dihasilkan rekomendasi peningkatan penerimaan dan pemanfaatan Kubikos untuk mendukung kinerja proyek konstruksi. Nah, berdasarkan konsep penelitian itu terdapat hipotesis yang saya uji, yaitu yang pertama, di mana perceived usefulness berpengaruh positif terhadap penerimaan teknologi BIM5D berbasis Kubikos. Hipotesis yang kedua, perceived ease of use berpengaruh positif terhadap penerimaan teknologi BIM5D berbasis Kubikos. Yang hipotesis ketiga ada penerimaan teknologi BIM5D berbasis Kubikos berpengaruh positif terhadap kinerja proyek konstruksi. Hipotesis keempat, perceived ease of use berpengaruh positif terhadap perceived usefulness. Nah, selain itu, terdapat dua hipotesis mediasi, yaitu hipotesis kelima ada penerimaan teknologi memediasi perceived usefulness terhadap kinerja proyek konstruksi. Hipotesis keenam ada penerimaan teknologi memediasi pengaruh perceived ease of use terhadap kinerja proyek konstruksi. Selanjutnya adalah metode penelitian saya yang saya buat juga dalam bentuk diagram alir yang dimana dimulai dari tahap awal yaitu penyusunan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi literatur, observasi implementasi Kubikos di PT Tunas Jaya Sanur. Selanjutnya dilakukan penyusunan hipotesis dan perumusan variabel penelitian yaitu perceived ease of use, perceived usefulness, penerimaan BIM5D, dan kinerja proyek konstruksi. Nah, pada tahap pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 yang disebarkan kepada responden sesuai kriteria purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian diuji melalui evaluasi atur model untuk menilai validitas dan reliabilitas. Jika indikator belum memenuhi kriteria, maka dilakukan eliminasi indikator, dan jika sudah memenuhi kriteria, maka dilakukan pengujian sampel S yang meliputi analisis deskriptif, evaluasi inner model, pengujian hipotesis langsung, dan pengujian pengaruh tidak langsung. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian saya. Penelitian ini dilaksanakan di PT Tunas Jaya Sanur yang berlokasi di Denpasar, Bali, dan lokasi ini dipilih karena PT Tunas Jaya Sanur merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang telah menerapkan BIM5D berbasis Kubikos dalam mendukung pekerjaan proyek konstruksi. Penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan April hingga Oktober 2026. Ruang lingkup penelitian ini, pada lingkup wilayah, penelitian ini dilakukan di PT Tunas Jaya Sanur. Pada lingkup objek penelitian ini berfokus pada penerimaan teknologi BIM 5D berbasis perangkat lunak Kubikos serta pengaruhnya terhadap kinerja proyek konstruksi di PT Tunas Jaya Sanur. Pada lingkup responden penelitian, responden dalam penelitian ini adalah pengguna BIM 5D di PT Tunas Jaya Sanur yang terlibat langsung dalam proses estimasi quantity take-off, pengelolaan biaya proyek, seperti estimator, quantity surveyor, serta personel lain yang menggunakan BIM 5D dalam pekerjaan proyek. Lingkup variabel penelitian ini, variabel yang dikaji dalam penelitian ini mengacu pada model TAM yang terdiri dari PU, PEU, penerimaan teknologi, dan kinerja proyek konstruksi. Lingkup data penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Lingkup metode analisisnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode structural equation modeling partially squares atau sampel S. Dan lingkup pembahasannya, penelitian ini difokuskan pada penerimaan teknologi BIM5D Kubikos dan pengaruhnya terhadap kinerja proyek konstruksi yang diukur melalui aspek efisiensi pekerjaan, kecepatan proses estimasi, akurasi hasil perhitungan, dan efektivitas pengelolaan data proyek. Untuk penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan memastikan bahwa data yang diperoleh melalui tingkat relevansi, representativitas, dan validitas yang memadai dalam menjawab tujuan penelitian. Populasi penelitian ini terdapat populasi target dan populasi terjangkau. Sampling frame dalam penelitian ini yaitu meliputi estimator, QS, dan personel lain yang menggunakan B5D dalam pekerjaan proyek. Teknik pengambilan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan karakteristik dan pengalaman yang relevan dengan tujuan penelitian.
Adapun kriteria responden yang pertama yaitu karyawan atau pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek konstruksi di PT Trans Jaya Sanur. Yang kedua, responden pernah menggunakan BIM 5D Kubikos atau memanfaatkan output Kubikos dalam pekerjaan proyek. Yang ketiga, responden terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan estimasi biaya, quantity take-off, perhitungan kuantitas, pengendalian volume atau pengelolaan data proyek. Responden memiliki pengalaman menggunakan atau berinteraksi dengan output Kubikos minimal pada satu proyek atau pekerjaan tender. Dan yang kelima, responden bersedia mengisi kuesioner penelitian secara lengkap. Jumlah sampel penelitian ini mengingat keterbatasan dalam menjangkau seluruh populasi, maka penelitian ini menggunakan sebagian anggota populasi yang memenuhi kriteria ketentuan sebagai responden. Nah, berdasarkan pendekatan rule of thumb, jumlah sampel minimal dalam sampel S dapat ditentukan sebesar 5 hingga 10 kali jumlah indikator, dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan minimal 5 kali jumlah indikator sehingga didapatkan 80 responden. Untuk variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel mediasi, dan variabel dependen yang disusun berdasarkan pendekatan thumb. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang disusun berdasarkan variabel dan indikator penelitian yang mengacu pada thumb. Berikut merupakan pengukuran dari instrumen penelitian, yaitu skala Likert dari nilai 1 sampai 5. Nah, selanjutnya merupakan struktur dari instrumen penelitian. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penelitian. Yang pertama dimulai dari persiapan pengumpulan data, yang kedua pelaksanaan penyebaran kuesioner, yang ketiga pengendalian dan pemeriksaan data, yang keempat menjamin validitas dan reliabilitas data, dan yang terakhir pengolahan data awal. Nah, analisis data ini seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan metode sampel S yang dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu menganalisis hubungan antar variabel laten secara simultan, tidak mensyaratkan distribusi data normal secara ketat, sesuai digunakan dalam penelitian dengan jumlah sampel relatif kecil, mampu mengakomodasi model penelitian yang bersifat prediktif, mampu menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data kuesioner. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan nilai rata-rata min. Selanjutnya dilakukan uji kualitas data yang melalui evaluasi model pengukuran atau model pada sampel S. Yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya analisis model sampel S yang dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel laten dalam metode penelitian ini. Yaitu ada evaluasi model struktural atau inner model yang dilakukan untuk mengetahui arah, kekuatan, dan signifikan hubungan antar variabel laten dalam model penelitian ini. Yang pertama dimulai dari koefisien determinasi, Peitkamp coefficient, effect size, uji signifikansi atau bootstrapping, dan selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menguji 6 hipotesis yang saya sebutkan tadi, dan dinyatakan diterima atau ditolak berdasarkan nilai t-statistik dan p-value. Selanjutnya, interpretasi hasil analisis, yang dimana interpretasi untuk menjawab tujuan pertama yaitu menganalisis tingkat penerimaan teknologi BIM 5D Kubikos oleh pengguna pada PT Trans Jaya Sanur berdasarkan pendekatan TAP. Pada tahap ini, hasil analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kecenderungan persepsi responden terhadap perceived usefulness, perceived ease of use, penerimaan teknologi, dan kinerja proyek konstruksi. Yang kedua, interpretasi untuk menjawab tujuan kedua. Pada tahap ini, hasil evaluasi model, pengukuran atau outer model digunakan untuk memastikan bahwa indikator penelitian telah valid dan reliable. Selanjutnya, evaluasi model struktural atau inner model digunakan untuk menjelaskan arah, kekuatan, dan signifikasi hubungan. Selanjutnya, ada interpretasi untuk menjawab tujuan ketiga. Pada tahap ini, interpretasi dilakukan dengan menjelaskan arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antar penerimaan teknologi dan kinerja proyek konstruksi. Hasil interpretasi kemudian dibandingkan dengan teori TAM dan temuan penelitian terdahulu. Selain itu, hasil analisis juga digunakan untuk memberikan implikasi praktis bagi PT Tunas Jaya Sanur dalam meningkatkan penerimaan dan pemanfaatan BIM 5D Kubikos. Sekian daftar pustaka yang saya jadikan referensi dalam usulan penelitian ini. Dan berikut lampiran kuesioner yang saya gunakan untuk mendukung penyusunan tesis ini. Baik, sekian presentasi usulan penelitian saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.